Salam damai dan sejahtera untuk kita semua. Kembali berjumpa di ruang channel sepak bola Paulus Rogan. Kali ini kita akan membahas timnas senior Indonesia yang baru saja mengalahkan tim perangkat 84 FIFA, yakni kesebelasan Curaçao, di mana pada pertandingan yang pertama timnas Indonesia menang 3-2, dan pada pertandingan kemarin Selasa 27 September di Stadion Pakansari Cibinong, Indonesia mengalahkan tim Curaçao dengan 2-1. Seperti pada pertandingan matchday yang pertama yang dilakukan di Stadion Bandung Gelora Lautan Api, timnas Indonesia bermain dengan menunjukkan kualitas timnas Indonesia, di mana pada pertandingan tersebut terlihat peningkatan baik secara tim maupun individu kualitas dari timnas Indonesia. Mentalitas semakin kuat dan percaya diri, dan kita mampu dapat bersaing dengan tim-tim di luar Asia. Gol kemarin diciptakan oleh Dimas Derajat pada menit ketiga babak pertama, di mana tendangan keras Witan Sulaiman dapat diblok kiper dari Curaçao, dan bola rebound dapat diselesaikan dengan apik, manis sekali oleh Dimas Derajat dengan first time. Selanjutnya Curaçao di babak kedua membalas gol, di mana pada gol tersebut memang terjadi transisi yang kurang cepat dari pertahanan Indonesia. Gol kemenangan Indonesia diciptakan oleh Dendi Sulistiawan pada menit-menit akhir pertandingan babak kedua, di mana Witan Sulaiman mendapat overan dari Elkan Bagot, dan dengan individu skillnya Witan Sulaiman di daerah Curaçao dapat melewati 2-3 pemain dan langsung memberi umpan terobosan kepada Dendi Sulistiawan yang dengan tenangnya dapat menjebolkan gawang
Curaçao. Dalam pertandingan yang kedua ini, Coach Sintayong mengubah formasi khususnya untuk pemain-pemain yang memang boleh dibilang adalah suatu rotasi, di mana kiper Nadio Grawinata dicadangkan dan dimainkan kiper Sarul, kiper dari Persis Solo ini. Dan juga posisi wing kiri tetap dipertahankan Pratama Arhan, center back Elkan Bagot, dan yang menarik Farudin untuk pertandingan yang kedua ini diistirahatkan dan fungsi tugasnya dibebankan kepada Rahmat Irianto yang sekaligus menjadi kapten timnas. Sedangkan wing kanan dan juga maju mundur secara bertahan, debutan baru Yakub Sauri, pemain dari PSM Makassar ini. Di tengah Maklok diistirahatkan dan perannya digantikan oleh Sadil Ramdhani yang dalam hal ini lini tengah dengan Ricky Gambuaya. Witan Sulaiman didampingi oleh Egy Maulana Fikri dan Dimas Rajat dengan posisi 3-4-2-1. Timnas dapat bermain dengan Enjo dan dapat bermain dengan lepas tanpa beban. Selain itu, debutan dari Dimas Rajat yang memang pada pertandingan pertama juga dapat membobolkan gawang Curaçao. Dimas Rajat kembali mencetak golnya pada pertandingan kedua. Gol-gol Indonesia memang cukup dibangun build up dari lapangan tengah, di mana tentu saja tim Indonesia bermain dengan solid, baik untuk lini belakang, tengah maupun penyerang. Yang menarik, Sintayong memilih pemain-pemain yang memang dapat bertahan cepat dan dapat menyerang dengan serangan balik yang cepat, di mana ada Yakub Sauri, Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, dan Dimas Rajat. Dengan kemenangan ini, ranking Indonesia tentu saja naik dari ranking 155 mendapat poin menjadi 152. Ini adalah kesebelasan luar Asia yang timnas Indonesia kalahkan. Curaçao yang sebagian pemainnya bermain di Liga Belanda khususnya adalah tim yang sangat kuat. Dari penampilan timnas Indonesia tentu saja
ini menjadi pengalaman yang sangat berharga untuk jam terbang mereka, terutama pemain-pemain muda yang dicoba seperti Marcelino Ferdinand, ya, yang memang boleh dikatakan bermain di dua kesempatan yang diberi oleh Sintayong. Selain itu ada Muhammad Ferrari, ya, ada Rizky Ridho, ada Ramadan Samanta dari striker dari PSM Makassar, ada M. Rafli, dan pada pertandingan tersebut boleh dikatakan match atau match adalah Witan Sulaiman. Coach dari Cicarao yaitu Remco Vincentini mengatakan bahwa timnas Indonesia permainannya ibarat tim dari Amerika Latin, khususnya Bolivia, dan sedikit berhasil dari individu-individu pemain kita. Dia sangat apresiasi timnas Indonesia begitu solid, bertahan, disiplin, menyerang, dan untuk itu mendapat pressing dari pemain-pemain timnas sehingga timnasnya, khususnya timnya, tidak dapat bermain dan berkembang, sehingga mereka boleh dikatakan frustasi hingga bermain kasar dan keras, sehingga di menit ke 80 pemainnya Yunarno dikeluarkan karena mendapat 2 kartu kuning dan juga mencederai Marcelino sehingga dikenakan kartu merah. Pelatih Coach Sintayong mengharapkan dengan kemenangan tim Indonesia dengan lawan ranking FIFA yang lebih kuat, diharapkan ia akan mencoba melawan tim ranking FIFA under 50 di bawah 50, sehingga kualitas pemain timnas itu akan bertambah pengalaman dan lebih baik, dan kekurangan-kekurangan dapat diperbaiki. Dan dia juga mengharapkan dari 23 pemain secara kualitas boleh dikatakan mereka secara bersamaan bersaing dalam posisi masing-masing dan bisa bermain di semua lini. Diharapkan oleh STY nantinya akan ada planning game untuk matchday berikutnya di FIFA, itu di bulan Maret tahun 2023, tentu saja dengan lawan yang ranking FIFA-nya lebih baik dari Curacao ini. Dengan kepercayaan mendapat poin ranking timnas, tentu saja timnas akan melakukan bersaing dengan timnas terutama di tingkat Asia, karena kedepannya menanti Piala AFF 2022 yang
Jadi mulai 20 Desember 2022 hingga 16 Januari 2023, di mana Indonesia masuk di grup A bersama Thailand, Filipina, Kamboja, dan salah satu tim antara Brunei, Darussalam, dan Timor Leste yang mereka diadu dalam kualifikasi untuk masuk di grup A. Dan perlu diketahui ada beberapa pemain debutan yang tidak tergantikan dalam pertandingan dengan Curaçao, yaitu Dimas Derajat sebagai striker, Jacob Sauri sebagai wing kanan, dan juga Elkan Bagot sebagai center back. Dan juga ada debutan pemain-pemain muda seperti Dendi Sulistiawan yang mencetak gol kedua untuk Indonesia. Ada Ramadan Samanta, striker muda dari PSM Makassar, dan Muhammad Ferrari. Sedangkan yang tidak bermain sama sekali untuk kali pertandingan persahabatan uji coba ini adalah Asnawi Mangku Alam yang masih dipengaruhi cedera. Ada Sarian Abimanyu sebagai pemain tengah yang memang harus bersaing dengan Ricky Kambuaya, Maklov, dan beberapa Rahmat Irianto, beberapa pemain tengah. Ya, tapi dalam hal ini tentu saja Sintayong akan merotasi semua pemain sehingga mereka benar-benar khususnya untuk pemain muda dapat dipersiapkan untuk kejuaraan dunia junior tahun 2023, di mana Indonesia menjadi tuan rumah. Rencananya Sintayong juga akan membawa tim nasional Indonesia ini berlatih di Belanda, karena di Belanda tentu saja ada beberapa pemain naturalisasi, ada yang akan juga dicoba. Untuk itu kita ucapan good luck untuk Sintayong dan tim nasional Indonesia yang telah membawa angin segar perubahan dan fondasi tim nasional Indonesia diharapkan oleh pencinta sepak bola di tanah air. Untuk itu tentu saja selain dari kerja tim khususnya Sintayong, hasil dari kompetisi yang saat ini berjalan khususnya di BRI Liga 1, Liga 2 itu, dan usia pemain muda khususnya di usia 16, 18, 19 dapat meningkatkan mutu kualitas tim nasional Indonesia, dan Sintayong dapat banyak merekrut pemain-pemain muda yang berbakat bertalenta sehingga tidak sulit untuk tentu saja mencari pemain-pemain yang memang berpengalaman khususnya dalam mengikuti kompetisi khususnya, karena hasil pertandingan adalah hasil kompetisi. Hasil kompetisi adalah hasil dari latihan. Last but not least, ini tetap kita pertahankan khususnya Coach Sintayong
sudah tentu saja dapat dicintai oleh pencinta sepak bola, sehingga diharapkan bisa berlanjut setelah beliau masa kontraknya berakhir tahun 2023. Dan kita harapkan Indonesia bisa berbicara khususnya di tingkat dunia. Ya, itulah harapan kita khususnya pencinta sepak bola, dan Liga Federasi PSSI sudah melakukan hal track record yang baik untuk secara keseluruhan, baik timnas Indonesia U16, 18, 19, 20, 23 senior, bahkan kita bisa lolos di Piala Asia baik untuk usia 20 dan usia senior. Oke, kiranya semua pihak dapat mendukung sehingga tim Indonesia berprestasi, sehingga timnas berkembang secara individu, Indonesia khususnya pemain meningkat, sponsor berdatangan, penonton supporter berlarian datang di stadion, sehingga apa yang diharapkan terciptanya tim Indonesia yang dapat berprestasi didukung oleh dan doa oleh seluruh masyarakat pencinta sepak bola Indonesia. Bravo timnas Indonesia, bravo Indonesia. God bless. Tuhan memberkati kita. Amin.